Selamat pagi sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia, Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang layak disembah. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan dialah jalan. Biarlah ini menjadi pujian penyembahan kita untuk mengagungkan nama-Nya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah. terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang besar, Allah yang kudus, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh Engkau Allah yang layak menerima segala pujian, hormat dan penyembahan kami. Terpujilah Tuhan. Pada saat itu Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Kiranya Engkau menyucikan, melayakkan kami, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk kasih karunia-Mu, penyertaan perlindungan-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah Engkau, untuk bersama-sama mengagungkan nama-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang beracara, memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berotoritas dan berkuasa.
Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat dan memberkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh Allah kita adalah Allah yang hidup dan penuh kuasa. Bersama-sama kita akan bersorak-sorai, mengagungkan namanya. Bersorak-sorai, hai umat Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Sama-sama kita akan bersorak-sorai, mengagungkan namanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Sama-sama kita menyembah Allah kita, Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat ini bersama-sama kita akan memberikan yang terbaik, yaitu persembahan dan persepuluhan kita dan persembahan pembangunan serta yang persembahan lainnya. Kita akan persiapkan dengan pujian Tuhan Yesus baik, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita akan serahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Gadot akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan, pertolongan, penyertaan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan persembahan kami, perpuluhan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menyucikan, melayakkan persembahan ini, sehingga Tuhan pakai persembahan ini untuk menjadi alat kemuliaan-Mu di gereja kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangannya dengan ketulusan hati mereka memberi kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini tiba bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan dengan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku.
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ada di rumah masing-masing semuanya. Kita pagi ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkatnya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat di dalam ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan syukur pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama datang ke hadirat-Mu untuk memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Ampunilah segala kekurangan, kelemahan, pelanggaran dosa yang kami lakukan. Sucikan, layakkan kami sehingga kami berkenan untuk menyembah, mengagungkan nama-Mu. Terkhusus yang sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami. Engkau membuka telinga hati kami, pikiran kami semuanya, supaya kami boleh konsentrasi teruju kepada firman-Mu. Engkau memberkati Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan bahkan tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mohon kuasa-Mu, tupangan-Mu atas hamba-Mu. Berikan kami kemampuan, urapan-Mu, kuasa-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hingga firman Tuhan boleh dimengerti dengan baik dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan jemaat-Mu semuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Segala kegelapan, roh-roh jahat, penghulu udara yang ini mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus aku perintahkan kau keluar dari ruangan ini. Kami mohon Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya saat pemberitaan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Satu ayat saja kita perhatikan, nanti kita kupas ayat ini dan boleh menjadi berkat bagi kita. Saya akan membacakannya, saudara simak baik-baik semuanya. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka selalu bertindak dengan iman dan ketaatan mereka. Ya. Coba kita buka di dalam, kita lihat contoh-contoh di dalam Ibrani pasal yang 11 ini, tokoh-tokoh Alkitab yang menunjukkan iman dan perbuatannya. Ibrani pasal yang ke-11. Di dalam ayat yang keempat, ya, karena iman Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik
daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Persembahan Habil yang penuh dengan kepercayaan iman kepada Tuhan, dia mengikuti aturan-aturan yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia mempersembahkan yang terbaik dari persembahan Kain. Ya. Sekarang kita lihat pasal 7 Nuh. Ya. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ya. Satu kali lagi contoh, ya, ayat yang ke-8 tentang Abraham. Karena iman Abraham taat, ya. Perhatikan, karena iman Abraham taat ketika dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi perbuatan mereka semuanya itu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan iman dan ketaatannya mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Banyak umat Tuhan yang tidak taat pada firman Allah sehingga akhirnya mengalami kegagalan-kegagalan, bahkan kehancuran dan kebinasaan. Ya, contohnya Adam dan Hawa yang tidak taat dengan Tuhan, dan dia melanggar sehingga berdosa dan dibuang dari Firdaus. Raja Saul yang tidak taat, ya nanti akan saya uraikan ini, ya, kepada Tuhan, walaupun dia raja yang sudah diurapi Tuhan, akhirnya pun dilengsarkan. Yudas walaupun bersama-sama terus dengan Tuhan Yesus, tapi dia tidak taat dan terus melawan Tuhan. Ya, Ananias dan Safira dan yang lainnya. Ya, inilah contoh-contoh orang-orang yang tidak taat dan diakhiri dengan kegagalan-kegagalan. Oleh sebab itu kita harus menyadari pentingnya iman dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, di dalam Yakobus tadi dikatakan, ya, iman itu yang namanya iman itu iman yang sempurna tadi dalam Yakobus adalah iman disertai dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka judul khotbah saya pada pagi hari ini ialah ketaatan kepada Tuhan itu adalah wujud dari perbuatan iman. Ya, jika kita mempelajari firman Allah soal ketaatan, itu adalah merupakan bukti bahwa perbuatan ketaatan itu adalah perbuatan orang-orang yang beriman. Ya. Segala sesuatu yang kita imani, ya, sebagai umat Tuhan itu menuntut ketaatan dalam kita melakukan perintah Tuhan atau perintah firman Allah. Ya. Ya, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 14, maka di situ pun ditegaslah, hiduplah sebagai orang-orang yang taat, jangan dengan emosimu sendiri. Ya, ini ditegaskan di situ. Nah, saudaraku, maka kita harus menyadari pentingnya ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, agar kita menerima janji-janjinya. Ya. Bangsa Israel, ya,
yang sudah dijanjikan oleh Tuhan untuk keluar dari Mesir, untuk menerima tanah yang merdeka, tanah yang berlimpah susu dan madu, tanah Kanaan. Mereka yang taat masuk ke dalam Kanaan, yang tidak taat tidak sampai masuk ke tanah Kanaan. Mereka gagal karena ketidaktaatan mereka. Ya, itu contohnya. Dan satu contoh lagi dalam Perjanjian Baru, tatkala Petrus semalaman dia mencari ikan tidak mendapatkan, kemudian Yesus datang menghampirinya dan memerintah kepada Petrus supaya menebarkan jalannya yang lebih dalam lagi. Sebenarnya Petrus bisa membantah karena dia sudah melakukan semalaman tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Petrus mengatakan, karena engkau yang memerintahkan, aku akan melakukannya. Ketaatan Petrus ini yang membuahkan berkat Tuhan. Ya. Sehingga jala yang diambil itu mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali, sampai dia memanggil saudara-saudaranya untuk menarik ikan itu. Bukan hanya itu saja, saudara. Yang tadinya hanya nelayan yang setiap hari mencari ikan, diajak oleh Tuhan, diberkati menjadi penjala manusia. Dan dia menjadi penjala manusia dia adalah gembala besar yang diangkat oleh Tuhan Yesus, dimuliakan. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Banyak sekali contoh. 10 orang kusta itu risiko untuk melakukan perintah Tuhan menghadap para imam itu. Ya, tetapi karena dia taat, saat dia melangkahkan kakinya, ya dia menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, ya, yang jelas bahwa Tuhan menunggu ketaatan bagi setiap umatnya untuk ia memberkatinya. Ya, itu saudaraku. Maka di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, coba kita buka bersama-sama. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Ya. Coba perhatikan di sini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perhatikan kata tinggal. Ya, tinggallah di dalam aku. Seumpama saudara tinggal di rumah saudara, di alamat rumah saudara, di situ saudara tinggal di rumah itu, tidur, makan, segala kegiatan ada di rumah itu. Ya, itu berarti tinggal itu terus menempel, banyak waktu untuk berada di tempat itu. Kalau Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, yang dimaksud Yesus menginginkan supaya kita semuanya itu tinggal di dalam Tuhan, bersekutu, berterus berada bersama Tuhan. Ya, kalau Tuhan mencontohkan seperti Tuhan sebagai pokok anggur dan kita sebagai carang-carangnya, kita menempel terus, itu yang namanya tinggal. Ya, carang itu tinggal di dalam pokoknya. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, kita terus ada persekutuan, kita terus di mana-mana, pikiran hati kita ada di dalam Yesus, terus semuanya, itu namanya tinggal. Jika kita ada di dalam Yesus dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, ya. Firman Allah, semua firman itu ganti tinggal di dalam kita. Berarti firman ini akan
mengatur, menuntun, memimpin kehidupan kita. Itu namanya firman, itu tinggal di dalam kita. Ya, seperti Daud mengatakan, firman itu akan menjadi pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Itu namanya firman tinggal di dalam kita. Kalau dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, karena firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik dalam kebenaran. Jadi hidup kita itu diajar oleh firman Tuhan, ya kesalahan kita ditunjukkan oleh firman Tuhan, ya kita dituntun ke jalan yang benar oleh firman Tuhan. Itu namanya kita, seperti Daud katakan, firman itu menjadi pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu namanya kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Kalau kita hidup dengan demikian, apa yang dikatakan Yesus? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Jadi di sini diperlukan untuk menanggapi firman Tuhan ini adalah ketaatan untuk kita tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya itu tinggal di dalam kita. Jadi kita mau taat kepada Yesus dan kita mau melakukan firman Tuhan itu, maka doa-doa kita akan didengar oleh Tuhan. Ini janji Tuhan sendiri, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan ini sebagai tuntunan daripada hidup kita. Dan ketaatan, maka dari itu ketaatan itu sungguh-sungguh diperlukan dalam kehidupan hidup kita. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, ya anggota tubuh ini, tangan, kaki, mata, hidung, semuanya ini harus taat kepada kepala. Kristus adalah kepala kita sebagai tubuh Kristus, ya. Kepala itu yang memikir, yang mempunyai rencana, yang menyuruh, yang memerintah, ya, mempunyai pikiran, kemudian menyuruh anggota tubuh, ya. Anggota tubuh itu akan melakukannya, ya. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita harus taat kepada kepala. Kita harus taat kepada Yesus sebagai kepala kita semuanya, kepala gerejanya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketaatan ini akan membuahkan, ya, ketaatan ini akan tergenapi, ya, dari rancangan-rancangan janji-janji Tuhan dalam hidup kita, ya. Sekali lagi, ya, bahwa ketaatan itu akan menggenapi, akan tergenapinya rancangan Allah, janji-janji Allah yang ada di dalam Alkitab ini, dan semuanya di dalam hidup kita kalau kita taat untuk melakukan perintah itu. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Sekarang sudah saya menjelaskan tentang ketaatan, saya akan memberikan contoh-contoh tentang ketaatan. Bahwa ya ada beberapa, 3 saya sampaikan. Yang pertama, percaya, ya, beriman dan taat kepada Tuhan itu akan mendapatkan selamat, ya. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7 tadi tentang, ya, berbicara tentang Nuh ini, ya, ketaatan Nuh ini. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7, ya. Ibrani 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat, ya, mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu
ia menghukum dunia dan ia ditentukan menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi karena Nuh percaya, beriman kepada perintah Tuhan, dia taat akan perintah itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang coba kita perhatikan supaya kita paham gimana ketaatan Nuh. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ya. Kejadian, kita lihat ketaatan Nuh, Kejadian pasal yang ke-6 ya. Inilah Allah memerintahkan kepada Nuh ya. Dari ayat 13 ya, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini perintahnya. Ayat 14, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera yang dimaksudkan adalah kapal ya. Dari kayu gofir, bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Sudah ditentukan oleh Allah ya, 300 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Itu yang diperintahkan oleh Allah suruh membuat bahtera ini bukan sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, tetapi 100 tahun saudara membuat. Jadi ketaatan Nuh kepada Allah itu mencapai 100 tahun lebih ya, 110 atau 100 berapa itu diperkirakan begitu. Coba bayangkan, ketaatan bukan hanya sekejap, bukan hanya kalau mau saja, tapi ketaatan Nuh itu 100 tahun dia taat kepada Tuhan, walaupun banyak ujian, banyak tantangan, banyak ejekan, yang mungkin dianggap orang gila dan semuanya, tetapi dia taat akan perintah Tuhan ya. Maka Tuhan berjanji kepada Nuh ya. Ayat yang ke-18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dengan engkau masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu, satu keluarga. Saudara bayangkan, ketaatan Nuh bukan hanya melakukan, tetapi saya percaya dia mengajak 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, keluarganya semuanya, pembantunya diajak untuk membuat kapal itu, saudara. Ya, itu ketaatan. Dan Nuh melakukan betul-betul taat. Di dalam ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu dilakukan oleh Nuh, tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dia lakukannya. Tepat, tidak mengurangi dia dan tidak menambahi dan sebagainya. Tepat, kata tepat itu tidak mengurangi. Itu ketaatan Nuh yang dilakukan atas perintah Tuhan. Maka waktu air bah datang, semua makhluk yang tidak ada di dalam kapal itu habis binasa semuanya. Hanya Nuh keluarga ya, dan pembantunya mungkin, dan binatang yang ada dalam itu yang selamat ya. Ketaatan ini menjadikan keluarga itu selamat ya. Jadi kita ini adalah keturunan Nuh, entah Sem, Ham, dan Yafet, kita tidak tahu karena dia berpencar kemana-mana ya. Itulah ya, dikatakan ketaatan membuahkan keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua,
ketaatan adalah menerima pahala yang besar dari Tuhan, ditinggikan dan dimuliakan oleh Tuhan. Orang yang taat akan menerima, akan ditinggikan oleh Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Sudah perhatikan, ya. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, ya, setelah berpuasa 40 hari, itu iblis tidak sembarangan mencobai. Iblis itu licik dan pintar sekali. Ya, cobaannya itu sebenarnya mengenai sasaran persis apa yang diperlukan oleh Tuhan Yesus. Ya, dia setelah Tuhan Yesus, ya, 40 hari berpuasa, dia tentunya lapar. Yang pertama diajukan apa? Supaya mengubah batu itu menjadi roti. Ya. Apakah Yesus tidak bisa? Yesus bisa. Apapun yang diperbuatnya dia bisa lakukan. Ya. Tetapi mengapa dia tidak mau melakukan? Karena itu perintah iblis. Ya. Dia lebih taat kepada Tuhan, lebih taat kepada firman Allah daripada taat kepada iblis. Itu yang pertama, ketaatan Tuhan Yesus. Lalu dia untuk demonstrasi mencari pengikut, harus ada demonstrasi yang luar biasa untuk terjun dari hubungan yang tinggi. Malaikat nanti akan menerima kamu. Dia semua tidak lakukan. 3 hal yang diperintahkan iblis tidak dilakukan karena hanya ketaatan Yesus kepada firman Allah dan ketaatan kepada Allah. Ya. Yang paling jelas sekali yaitu lebih lagi saat ia diutus oleh Bapa untuk menebus dosa manusia. Ya, coba perhatikan ya, dia taat sampai mati kepada perintah Bapa. Ya, sebab itulah sebabnya dia dimuliakan. Coba mari kita buka di dalam Filipi pasal 2. Ya, kita lihat ketaatan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat 11. Perhatikan ya, perhatikan ayat ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, kadang orang berkata, ya saja Yesus Tuhan, ya taat. Tapi perhatikan ayat ini, dia sebagai manusia, ketaatannya sebagai manusia, ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, ini ketaatan Yesus. Ya, sebagai manusia Yesus, dia taat sampai mati. Ya, ayat 9, maka ayat 9 mengatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, ya, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketaatannya sebagai manusia, ya, makanya waktu dia pun mau disalibkan sebagai manusia juga dia ngeri, ya. Waktu di Getsemani dia, Bapak kalau berkenan ambillah cawan ini, ya. Sebagai manusia pun dia ngeri untuk menghadapi siksaan, untuk menghadapi segalanya itu. Tapi dia dengan segalanya dia tetap taat sampai mati. Ya, dikatakan setelah taat sampai mati. Itulah maka
dia dimuliakan oleh Tuhan dengan luar biasa. Itulah saudara-saudaraku tentang ketaatan. Taat melakukan segala perintah Tuhan, segala perintah firman Allah. Ya. Tetapi kebalikannya, kalau tidak taat, ini menjadikan murka Allah. Ya. Ini saudara perhatikan, saudara. Saya ingin berikan contoh Raja Saul. Ya. Raja Saul itu bukan orang sembarangan. Itu adalah raja yang diurapi oleh Allah, diurapi oleh Tuhan menjadi Raja Israel. Saudara bayangkan, tidak main-main itu. Bukan hanya disanjung oleh manusia, tetapi Allah mengurapinya. Tetapi pun demikian, saat dia tidak taat kepada firman-Nya, dia pun dilengsarkan oleh Tuhan. Coba mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 15 supaya gamblang semuanya ya. 1 Samuel pasal yang ke-15. Ya. Kita lihat ketidaktaatan Saul ini ya menjadikan dia diturunkan dari kemuliaannya sebagai Raja Israel. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ketiga, mulai ayat yang ketiga. Ini firman Tuhan. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Perhatikan, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan padanya. Ya, bunuhlah semuanya. Ya, semuanya ini tidak boleh ada yang tersisa, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu-lembu maupun domba, unta maupun keledai. Ya, semuanya, tidak ada yang tersisa. Ini karena orang Amalek ini yang menghalang-halangi bangsa Israel untuk menghancurkan Mesir. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ini ya, tetapi yang dilakukan Saul apa? Tidak demikian. Dia tidak taat. Dia ada korupsi hal itu. Kita perhatikan ayat 9. Tetapi Saul dan rakyatnya menyelamatkan Agag. Ya. Agag itu siapa? Raja dari Amalek ini. Ini sudah menyimpang, sudah tidak taat. Ya, satu ini. Dan kambing domba, lembu-lembu yang terbaik, ya, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Ya, jadi ada kong kali kong ketidaktaatan Raja Saul dengan Raja Agag, Raja Amalek, ya. Jadi binatang-binatangnya yang gemuk-gemuk tidak dibunuh, ya. Dia ada keserakan dalam dirinya, ya. Dan kalau ada kejahatan untuk menentang Allah, ketidaktaatan kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-10, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik kepada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Ya, itu yang menjadikan Saul diturunkan dari tahtanya. Ya, kemudian Samuel datang kepada Saul dan mengatakan ayat yang ke-10, mengapa engkau, ayat yang 19,
Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nah, dari saat itulah saudara-saudaraku, dia adalah pendurhaka dan diturunkan dari tahtanya. Jadi kalau kita mau baca terus sampai ayat yang ke-23, ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ketidaktaatan itu menjadikan satu kegagalan, menjadikan satu murka Allah kepada orang, pada umatnya yang tidak taat kepada dia. Maka bukan kata percaya itu tidak hanya kata percaya, tapi dibuktikan dengan kehidupan yang percaya kepada Tuhan itu dengan hidup yang taat kepada Tuhan. Ya itulah saudara, kita harus terus melawan yang kedagingan kita, ya, dosa, iblis, nafsu, ya, semuanya harus kita lawan semuanya. Sebagai umat Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, taat itu yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Banyak orang lebih taat kepada manusia, lebih taat kepada dirinya sendiri daripada taat kepada Tuhan. Buktinya apa? Mudah saja. Mereka seenaknya, ya, tentang beribadah saja. Saya contohkan beribadah saja. Padahal beribadah itu adalah perintah Tuhan dari sejak mula. Beribadahlah kepada Tuhan, ya. Tuhan memberi, sampai Tuhan menyiapkan satu hari untuk tidak bekerja supaya kita mau beribadah, kita melayani Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Tetapi apa saudara? Banyak orang-orang yang menampakkan dirinya umat Tuhan tetapi tidak ya, tidak taat kepada perintah Tuhan itu, ya, tidak jujur kepada Tuhan. Saudara tahu isi ibadah itu apa? Ibadah itu isinya ucapan syukur kepada Tuhan. Maka di dalam ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dituntun, dibimbing, kita sudah dilindungi, kita sudah dinaungi, kita sudah diberkati, ya toh, semuanya kita datang, ya, seminggu sekali untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan datang beribadah kepada Tuhan. Kita menyembah Dia, datang khusus pikiran dan hati kita untuk Tuhan, ya. Itu ketaatan kita kepada Tuhan. Itu sudah dicontohkan dalam perjanjian lama. Daud, semua sudah dipersiapkan dulu. Kalau mau beribadah dari rumah itu sudah dipersiapkan. Ibadah kepada Tuhan untuk menyembah, memuji Tuhan, ya. Kemudian apa? Di dalam itu ada persembahan. Persembahan kepada Tuhan itu penting saudara, ya. Penting, makanya kalau dalam perjanjian lama itu setiap orang yang diberkati, lihat seperti Abraham dan siapapun tahu Alkitab, kalau mendapatkan tempat baru dia pasti membuat mezbah bakaran sebagai satu persembahan kepada Tuhan. Jadi ada persembahan, kemudian ada firman Tuhan. Itu harus kita ikuti, semuanya kita lakukan dan kita taati. Itu sebagai syukur kita kepada Tuhan, ya. Itu saudara, kalau itu contoh-contoh yang nyata. Banyak orang Kristen yang tidak taat kepada Tuhan. Padahal ketaatan itu sudah saya uraikan tadi, saudara. Ketaatan itu membawa kita, ya, kalau Nuh diselamatkan karena taat, ya. Kemudian Tuhan Yesus sendiri, dan sekarang ketaatan untuk diberkati. Saya kasih contoh yang memang
kita harus berani ambil risiko untuk taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita ditolak oleh dunia ini seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mengikut Kristus, pasti ada tantangan, ada yang harus risiko yang harus kita hadapi. Ya, ada risiko. Saya kasih contoh dalam Perjanjian Lama, ya, seperti janda di Sarfat itu, saudara. Ya, janda di Sarfat itu dia sebenarnya pada musim paceklik tidak punya apa-apa, hanya punya gandum, genggam dan minyak sedikit. Tetapi waktu Nabi Elia datang, dia minta kepada janda itu. Ya, Elia ini lambang dari firman Tuhan kepada janda Sarfat itu. Buatlah roti bundar itu, roti itu. Tetapi berikan kepada saya dulu, bukan untuk kamu, kata Elia kepada janda Sarfat itu. Ya, saya dulu, jangan kamu. Dan ini dilakukan oleh janda Sarfat, sehingga janda Sarfat itu walaupun tidak ada gandum, tidak musim kekeringan, musim paceklik, tapi dipelihara Tuhan, dia tidak jadi mati, saudara dan anaknya. Itulah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya. Dia berani mengambil risiko untuk fokus kepada Tuhan dulu, ya, saudara. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, berbeda dengan kalau saudara lihat, saudara baca kitab Rut, ya, Naomi dan Elimelek itu tinggal di Bethlehem. Itu adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Saat itu ada cobaan kekeringan, tapi dia tidak tahan. Dia keluar dari Bethlehem pergi ke negeri Amon. Ya, dia pergi ke negeri Amon. Ya. Apa yang terjadi di sana? Dia keluar dari Tuhan. Itu lambang dia keluar meninggalkan Tuhan, bersama suaminya, bersama anaknya meninggalkan Tuhan. Apa? Pertama Elimelek, suaminya mati. Ya, dosa itu terus melilit. Setelah suaminya mati, Mahlon dan Kelion menikah dengan orang Moab lagi, orang yang dibenci oleh Tuhan. Ya, akhirnya Mahlon dan Kelion mati juga. Ya, akhirnya dan Naomi sudah tidak kuat di sana, menyuruh Orpa menantunya pergi dan Rut, tapi Rut bertobat. Itu Rut mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem. Ya, itu tanda, ya, lambang bahwa Rut itu mau bertobat kepada Allahnya Naomi. Dan akhirnya Naomi kembali dengan tubuh yang kering, dengan kemiskinan yang diterimanya karena dia meninggalkan Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus mengutamakan Tuhan. 1/10 itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ya, 1/10 apa yang kita diberkati Tuhan itu milik Tuhan. Itulah biji yang harus kita kembalikan, harus ditanam, kita tabur. Ya. Banyak orang beralasan, aku tidak punya uang, uangku hanya sedikit, bagaimana akan perpuluhan? Perpuluhan itu bukan karena banyak dan sedikit. Perpuluhan itu adalah 1/10 yang kita dapatkan dari berkat dari Tuhan itu. Kalau 10.000 ya 1.000 itu harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ya, justru kita kekurangan kita itu mau memberikan, mengembalikan kepada Tuhan, maka kita akan dicukupkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan itu, ya,
Ya, bagaimana biji gandum itu akan bertumbuh dan berbuah karena kita tidak menabur, tidak mungkin, saudara. Ya, justru kita harus memberi yang terbaik. Itu belum persembahan, saudara. Ya, setelah perpuluhan baru kita memberi persembahan kepada Tuhan. Ya, itulah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita harus berani mengambil resiko untuk kalau kita ingin taat kepada Tuhan, ya, kita harus berani mengambil risiko yang baik, Tuhan. Kalau kita tidak berani mengambil risiko, kita melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan, kita akan mengalami kegagalan dan kegagalan. Kita harus taat segalanya. Ayat terakhir, ya, saya tutup dengan ayat terakhir, yaitu 2 Tesalonika 1. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Ya. Dua Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya, mereka dijauhkan dari segalanya yang dimiliki oleh Tuhan sampai kekal selama-lamanya. Maka kita perhatikan, ya, kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa ketaatan itu adalah wujud bukti daripada iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 itu Tuhan Yesus jelas mengatakan di situ, bukan karena kamu dapat berbicara Tuhan, Tuhan, ya, kamu akan mendapatkan, tetapi orang yang mau melakukan perintah Bapakku, dia yang akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, saudara, kita harus taat, itu yang penting. Wujud kita melakukan perintah Bapa, wujud kita beriman kepada Tuhan adalah melakukan perintah Bapa. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, penting sekali. Saya ingin bacakan itu jadikanlah itu pegangan bagi saudara, bagaimana wujud. Jadi bukan hanya percaya omong-omong saya sama surga, tidak, saudara, jelas tidak. Yang arti percaya, arti beriman itu adalah mau melakukan perintah Bapa. Ya, Matius 7 pasal 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Orang yang percaya, orang yang taat melakukan perintah Tuhan, perintah Bapa, itu namanya orang beriman. Ya, taat adalah bukti bahwa orang beriman untuk menerima segala yang dimiliki Tuhan. Dalam 1 Tesalonika tadi, ya, sampai surga yang kekal, bukan hanya kekuatan dan kuasa Tuhan, tapi sampai kekal di surga. Oleh sebab itu marilah kita harus taat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang menjelaskan tentang iman. Bukti daripada iman adalah ketaatan melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah Bapa di surga. Ya, terima kasih Tuhan. Ya,
dan segala kemuliaan, keselamatan dan semuanya itu akan dimiliki oleh orang yang beriman, yang mau taat kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaatmu semuanya, supaya mereka semuanya mengerti, menyadari, bukan hanya dengan mulut, tapi dalam Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, dengan mulut dan percaya dalam hati, dan Tuhan Yesus mengatakan setelah itu melakukan perintah-perintahnya. Itulah saudara, itulah Tuhan yang kami doakan kepada Tuhan, supaya jemaatmu semua mengerti, menyadari, dan melakukan, percaya kepada Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan, sehingga mereka hidup dalam perjalanan hidup di dalam dunia ini dilindungi, dinaungi, diberkati, dimuliakan oleh Tuhan, ya. Dan saatnya Tuhan akan membawa mereka semuanya ke dalam rumah-Mu yang kekal di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Beri kami kekuatan, kemampuan, pertolongan dari Roh Kudus untuk kami dapat percaya dan melakukan segala perintah Tuhan, firman Tuhan, sehingga kami menjadi gereja Tuhan, menjadi gereja yang menjadi saksi Tuhan, dan banyak orang diselamatkan melalui kehidupan kami semuanya, menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan memperhatikan untuk beberapa pengumuman penting dari gereja. Yang pertama, gereja dan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengasihi dan bersimpati untuk Ibu Rismawati Nugraini dan putra-putrinya atas berpulangnya Bapak Kaleb Abdul Aziz pada hari Sabtu 23 Januari 2021 yang lalu. Kiranya damai sejahtera dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah atas seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, mengundang seluruh pemuda dan mahasiswa dalam persekutuan PMBI malam ini pukul 18.30 secara online. Yang selanjutnya, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 yang akan datang. Bagi organisasi yang hendak mengajukan program, mohon menyerahkannya terlebih dahulu ke sekretaris untuk dapat dipersiapkan sebagai materi rapat. Kemudian yang keempat, mengingatkan dengan kasih untuk jemaat agar disiplin dan setia membayar iuran pangrukti layon, supaya jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gereja dapat melaksanakan kewajibannya dan jemaat memperoleh haknya. Karena apabila iuran tidak dilaksanakan dengan disiplin, maka apabila terjadi peristiwa kehilangan anggota keluarga karena dipanggil Tuhan, maka segala keperluan menjadi tanggung jawab keluarga masing-masing. Hal ini sesuai dengan kesepakatan pengelolaan iuran pangrukti layon. Mohon untuk ketua dan pembina KPW dapat menegaskan kembali mengenai hal ini. Kemudian yang kelima, mengucap syukur untuk kesetiaan dan ketaatan jemaat dalam memberikan persembahan. Tuhan Yesus kiranya terus memberkati seluruh jemaat. Mohon bagi jemaat yang memberikan persembahan melalui transfer,
agar memberi konfirmasi melalui WhatsApp ke nomor Diakon Aris Tarsus 0815 7800 3227 atau ke Ibu Resmawati dengan nomor telepon 0815 7500 8140. Persembahan yang melalui transfer dapat dikirim ke Bank Danamon atas nama Aris Tarsus Kristanto dengan nomor rekening 3549462932 atau atas nama Rismawati Nugrahini dengan nomor rekening 2225373. Kemudian yang keenam, pendaftaran kelas keanggotaan masih dibuka bagi yang rindu bergabung menjadi anggota jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo dapat mendaftar ke Ibu Ina sebagai sekretaris gereja. Kemudian yang ketujuh, PAUD dan TK Bintang Kasih masih terus dibuka untuk pendaftaran siswa didik baru. Bagi yang hendak mendaftarkan putra-putrinya dapat menghubungi ke Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang terakhir, jangan lupa untuk seluruh jemaat dapat melaksanakan doa Daniel 1 hari 3 kali. Kita boleh terus menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan. Untuk kegiatan sepekan dari tanggal 31 Januari sampai tanggal 7 Februari 2021, setelah ibadah pada pagi hari ini dilanjutkan dengan sekolah minggu. Kemudian jam 18.30 ada persekutuan PMBI. Hari Selasa ada doa Hana, doa kaum wanita jam 18.30 secara online. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya untuk bisa bersama-sama mengikuti doa dan pujian pada hari Rabu jam 18 atau jam 6 sore. Hari Jumat kita bersama-sama akan melaksanakan persekutuan doa serentak dari rumah masing-masing untuk seluruh jemaat. Kemudian hari Sabtu jam 17.30 ada persekutuan PMBI secara online. Kemudian di hari Minggu yang akan datang jam 6.30 kita bersama-sama mengadakan ibadah umum pagi dilanjutkan dengan sekolah minggu. Itulah untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun di minggu-minggu ini. Yang pertama, Saudara Petra Valentino Bagus Tegar Prakoso. Yang kedua, Bapak Imam C. Santoso. Kemudian yang berikutnya Bapak Stefanus Gersom Kristanto, Saudari Francisca Widiawati, dan Saudari Teresia Febrianti. Kemudian selanjutnya Ibu Yekti Astuti Mulyani, dan yang terakhir anak Nathan Adi Kusuma. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup mengasihi dan senantiasa melekat kepada Tuhan. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama, dan Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan bersyafaat
dan menerima doa berkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang terus menyatakan kesalahan kami, memberkati kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa mengucap syukur untuk gerejamu Baptis Telogomulyo yang Tuhan sudah berkati sampai saat ini, bahwa terus gerejamu ini bertumbuh baik kualitas maupun kuantitas. Jadikan gerejamu ini pancaran berkat bagi semua orang, sehingga banyak orang yang diberkati Tuhan, yang bertobat kepada Tuhan melalui gerejamu ini Tuhan. Berkati seluruh jemaatmu tanpa terkecuali. Berikan jamah urapanmu, kasihmu memberkati mereka sehingga menjadi jemaat yang takut akan Tuhan, jemaat yang setia dan taat akan segala firman-Mu, menjadi jemaat yang beriman, yang percaya kepadamu, hidup bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga, damai sejahtera sukacita surgawi turun atas setiap keluarga, kasih Kristus menyertai suami, istri dan anak. Berkati setiap jemaatmu yang mereka berkarya, bekerja, bisnis, usaha, jualan, diberkati Tuhan, dituntun, dibimbing, diberi keberhasilan, sehingga mereka boleh memuliakan dengan hartanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Kami mengucap syukur untuk Pak Nardi, untuk Pak Budi Sutarto dan Ibu Yeni. Kami mengucap syukur untuk Pak Imam, Bu Nok Siama, Bu Nini, Bu Angel, Pak Yunus, dari Siska, Bapak Joko Sulistiono yang Tuhan sudah sembuhkan. Kami mohon Engkau menyempurnakan kesembuhan mereka, sehingga tidak ada yang tersisa sakit penyakit sedikit pun di dalam tubuhnya, sehingga mereka boleh bersukacita dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang masih sakit, Pak Budi Wibowo, Bu Nardi. Kami berdoa juga untuk Bu Nok Siamah. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Sarmo, Ibu Irman, Ibu Ariningsih. Kami mohon lawatan kasih-Mu kepada mereka semuanya. Juga kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini masih terjangkit virus corona. Mereka masih sakit, bahkan sakit yang lainnya. Kami mohon lawatan-Mu, jamahan-Mu atas mereka semuanya Tuhan. Engkau mengangkat segala sakit mereka dan Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kasih kemurahan-Mu terus memberkati mereka. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja, kami berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, juga pemimpin organisasi, pengurus yayasan, dan semua guru-guru, dan kami berdoa untuk pembina, ketua KPW. Kami menjaman urapan atas mereka. Berkati mereka, beri dia hikmat, kemampuan, kuasa Tuhan untuk mereka melayani dalam bidangnya masing-masing, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka, pelayanan mereka kepada Tuhan dengan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam kemurahan-Mu. Ikat kami semua dalam sebagai anggota tubuh Kristus untuk kami saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling memberkati, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk anggaran gereja 52 juta setiap bulan.
Kami mohon Engkau membuka tingkap langit Tuhan, mencurahkan segala berkat-Mu bagi gereja-Mu, sehingga memenuhi segala keperluan-kebutuhan pelayanan kami gereja-Mu dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati semuanya. Kami berdoa untuk pembangunan gedung sekolah yang terus dikerjakan. Tuhan berkati para tukang Selamat, Ponijo dan Heri, Jamaat Rabi, beri kecerdasan, beri kepandaian, ketelitian, supaya mereka melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan tidak ada kekeliruan. Engkau memberkatinya, lindungi mereka dari kecelakaan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati supaya sekolah ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap orang, untuk kami mengemban amanat agung Tuhan, untuk kami dapat memberitakan Injil, menjangkau jiwa dan mendidik mereka dari anak-anak sampai orang tua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini, khususnya para pemimpin kami yang akan menanggulangi tentang COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Engkau memberkati mereka, beri hikmat dan pimpinan-Mu, semua kuasa-Mu menyertai, sehingga bangsa ini akan terlepas dari segala kesulitan, dari segala sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi Presiden Jokowi yang mengemban tugas pekerjaan untuk bangsa ini yang sangat berat, dari orang-orang jahat, dari radikalisme, terorisme, semuanya. Kasih kemurahan-Mu memberkatinya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kota Semarang, diberkati Tuhan menjadi kota yang damai, yang aman, yang rukun Tuhan. Engkau memberkati Telukosari Wetan di mana gereja-Mu berdiri. Berkati para pemimpin di sini, baik Pak Lurah, Pak RT, RW, LPMK, Babinsa, semuanya diurapi Tuhan, sehingga dapat membawa warga ini hidup rukun dan damai. Kasih dan kemurahan-Mu senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk mereka yang berulang tahun, diberkati Tuhan untuk ke depan mereka, menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi orang yang berhasil di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami selesai dalam ibadah kami mengucap syukur, Tuhan berkati kami, biarlah kami dapat melakukan apa yang terbaik yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah saudara mengikuti ibadah ini sampai akhir, sekarang terimalah berkat Tuhan. Ya, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan memberkati saudara, memimpin saudara dari saat ini sampai pada Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin.